Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dedi Andika Revana, NIM 113. Untuk yang pertama-tama yaitu yang terhormat kepada Bapak dosen Ketut Suwardike SEMM dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil studi kelayakan usaha kerupuk ikan di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Usaha ini diberi nama Andalan, di mana bergerak dalam bidang pangan, yaitu kerupuk ikan. Untuk usaha ini berlokasi di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di Banyuwangi. Terus selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya usaha kerupuk ikan ini bermula pada akhir tahun 2019. Ibu Upi mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah home industri kerupuk ikan. Sebelum Ibu Upi mendirikan usaha tersebut, beliau bekerja sebagai kuli di perusahaan kerupuk di kampung halamannya, yaitu di Banyuwangi. Dengan pengalaman dan keahlian yang beliau miliki, maka beliau memutuskan untuk keluar dan memutuskan untuk mendirikan pabrik kerupuk sendiri. Faktor utama yang mendorong Ibu Upi membuka usaha kerupuk ini dikarenakan beliau telah memperoleh ilmu dari pabrik kerupuk tempat beliau bekerja tersebut, dan Ibu Upi juga ingin memutar roda kehidupan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Selain itu, Ibu Upi juga ingin menciptakan sebuah lapangan kerja bagi warga di sekitar lokasi usaha tersebut. Dari hasil studi yang sudah kami lakukan, tujuan dari berdirinya usaha kerupuk ikan ini yaitu menjadi salah satu usaha kuliner sukses di Banyuwangi yang bergerak dalam bidang pangan, yaitu kerupuk ikan, yang mana mampu menghasilkan produk yang banyak diminati oleh konsumen di berbagai kalangan, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu lokasi usaha, di mana lokasi usaha pengolahan produk ikan ini dilakukan di daerah yang dekat dengan wilayah perairan dan perkotaan. Hal ini sudah sangat tepat, di mana wilayah perairan produsen dapat lebih mudah mendapatkan bahan baku yaitu ikan, dan wilayah perkotaan produsen juga dapat lebih mudah untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan. Dan untuk fasilitas produksi itu sendiri, yaitu yang pertama bangunan untuk proses produksi. Bangunan di sini digunakan untuk aktivitas proses produksi yang meliputi penyiapan bahan baku, pembuatan adonan, pencetakan, pengukusan, pendinginan, pemotongan, pengeringan atau penjemuran, dan penyimpanan. Luas lahan keseluruhan yang digunakan yaitu sekitar 100 kali 20 meter persegi. Kemudian untuk yang kedua yaitu lahan penjemuran. Lahan penjemuran ini untuk mengeringkan kerupuk yang sudah selesai dikukus. Dan untuk luas lahan penjemuran ini kurang lebih sekitar 50 kali 50 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu peralatan-peralatan yang digunakan pada saat proses produksi pembuatan kerupuk, yaitu yang pertama alat penghancur ikan, kemudian yang kedua yaitu alat pelembut bahan atau mulen, kemudian yang ketiga bak pencampur adonan, dan yang keempat pencetak kerupuk itu sendiri, yang kelima alat pengukus atau dandang, kemudian yang keenam termometer. Untuk teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk ini sesuai hasil studi yang kami lakukan, yaitu masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana, di mana semua proses produksi masih menggunakan proses manual, termasuk pencetakan kerupuk itu sendiri masih menggunakan
tenaga atau tangan manusia. Jadi belum ada peralatan yang otomatis atau mesin yang digunakan pada proses produksi pembuatan kerupuk ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di sini aspek pasar yang pertama yaitu permintaan, di mana permintaan kerupuk ikan ini sendiri berasal dari mitra usaha penggorengan, agen atau toko, dan pedagang. Kemudian untuk penawaran, usaha kerupuk ikan ini banyak diusahakan di daerah-daerah yang banyak menghasilkan ikan, terutama daerah-daerah pantai dan sungai-sungai besar. Kemudian kerupuk ikan ini dapat diproduksi sehari-hari dan tidak tergantung pada musim. Hanya saja kemungkinan terjadi penurunan pasokan kerupuk pada musim hujan karena produksinya menurun. Karena untuk proses pembuatan kerupuk ini sendiri sangat mengandalkan matahari, di mana matahari di sini berguna untuk proses penjemuran. Kemudian aspek pemasaran yaitu yang pertama harga. Untuk harga rata-rata kerupuk ikan kualitas medium di tingkat produsen mencapai 70.000 sampai 80.000 rupiah per bal isi 5 kg kerupuk siap goreng, atau 14.000 rupiah sampai 17.500 rupiah tiap kilogram. Kemudian untuk rantai pemasaran kerupuk ini yaitu yang pertama usaha penggorengan. Usaha penggorengan merupakan usaha yang timbul sebagai usaha pengolahan lanjutan dari kerupuk ikan. Produk dari usaha ini berupa kerupuk siap goreng, siap konsumsi yang dikemas kemudian dijual ke konsumen melalui toko, pedagang, pasar, ataupun langsung ke konsumen akhir. Kemudian yang kedua yaitu agen atau toko. Agen atau toko ini berfungsi sebagai pengepul yang akan menjual kembali produk kerupuk siap goreng pada penjual eceran atau langsung kepada konsumen akhir. Kemudian yang ketiga yaitu pedagang. Pedagang di sini merupakan penjual eceran yang langsung menjual kerupuk tersebut ke konsumen akhir. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen dan personalia. Untuk aspek manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Dalam dunia usaha, perencanaan itu adalah hal yang sangat penting, di mana dengan ada rencana dapat mengoptimalkan lancarnya jalan sebuah bisnis untuk depannya. Namun dalam industri kerupuk ini, perencanaan yang dibuat cukup sederhana saja, di mana perencanaan meliputi hal-hal mengenai proses produksi, kualitas produk, dan pemasaran. Kemudian untuk pengorganisasian, yang pertama yaitu bentuk organisasi dari usaha kerupuk ini, yaitu bentuk organisasi dalam usaha ini tidak formal, karena ini hanya bisnis industri rumahan atau bisa dikatakan UKM, yang mana pengawasan keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama keluarga. Kemudian untuk yang kedua yaitu struktur organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi bisnis ini tentunya dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman untuk mempermudah proses pembuatan hingga pengemasan produk demi tercapainya target yang telah ditentukan. Namun usaha kerupuk ini menggunakan organisasi bebas atau organisasi kekeluargaan, karena dalam organisasi ini paling sederhana dalam menjalankan tugasnya dengan jumlah karyawan yang sedikit dan organisasi yang kecil. Kemudian aspek keuangan. Di sini yang pertama yaitu modal awal. Yaitu yang pertama kas 15 juta. Kemudian peralatan yang diperlukan itu 4 juta. Kemudian bangunan yaitu 2 juta. Jadi modal awal di sini yaitu berjumlah 21 juta rupiah. Kemudian
Ada di sini peralatan yang digunakan yaitu yang pertama kompor, dua pengukus atau dandang, yang ketiga wadah, kemudian yang empat timbangan, yang kelima cetakan, yang keenam wajan atau panci, yang ketujuh meja, dan yang kedelapan termometer. Kemudian di sini ada biaya operasional, yaitu yang pertama tepung tapioka 20 kg seharga 8.400 per kilo. Kemudian yang kedua tepung terigu 15 kg seharga 7.100 per kilo. Kemudian yang ketiga yaitu ikan 1,5 kg seharga 12.000 per kilo. Kemudian garam 500 gram seharga Rp1.000. Kemudian micin atau penyedap rasa itu berat 500 gram seharga 17.500. Terus kemudian yang keenam STPP atau bahan pengembang kerupuk, yaitu seberat 100 gram seharga Rp8.000. Kemudian kayu bakar itu seharga Rp5.000. Gaji karyawan itu Rp90.000. Total di sini semuanya Rp408.000. Ini di sini adalah biaya operasional untuk satu adonan atau satu bahan, dimana kerupuk dijual per balnya yaitu seharga Rp80.000. Untuk penjualan, biasanya penjualan dilakukan per minggu. Setiap minggu biasanya ada pesanan 100 bal, dan satu balnya harganya Rp80.000, jadi 100 bal dikali 80.000 sama dengan 8 juta rupiah. Untuk laba yang diperoleh untuk satu bal kerupuknya yaitu seharga Rp21.700.000 di sini untuk satu balnya. Jadi bisa dikalikan kalau misalkan untuk 100 bal penjualan, keuntungan yang diperoleh kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Untuk aspek yuridis atau aspek hukum, usaha kerupuk ikan merupakan industri pengolahan pangan, maka di sini ia harus mendapatkan izin dari instansi terkait seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Kesehatan. Usaha industri kerupuk rumah tangga ini sudah mendapatkan izin dan mendaftarkan industrinya kerupuk ini ke Departemen Kesehatan, di mana industri ini sudah mendapatkan izin usaha berupa PIRT atau produk industri rumah tangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari Debbie Andika. Perkenalkan, nama saya Sastra Wiguna, NIM 112. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai kendala dan masalah yang dijumpai di dalam bisnis ini. Untuk kendala dan masalah yang pertama yaitu kelangkaan akan bahan baku yaitu ikan, di mana hal ini terjadi saat pemasokan ikan menurun yang mengakibatkan harganya melambung tinggi. Yang kedua, penurunan produksi saat musim hujan karena lamanya proses penjemuran. Hal ini diakibatkan karena kerupuk yang kita produksi itu merupakan kerupuk setengah jadi yang siap digoreng dan juga kerupuk yang siap konsumsi, dimana kita harus menghasilkan produksi siap goreng itu dengan proses penjemuran, dimana musim penghujan akan mengalami sedikit kendala karena kurangnya sinar matahari untuk proses pengeringan ini. Untuk yang ketiga, kurangnya tenaga kerja dan proses produksi yang dilakukan masih secara manual atau teknologi yang ada itu masih tradisional, di mana di sini tenaga kerja yang digunakan itu masih bersifat kekeluargaan, masih menggunakan tenaga kerja dari kerabat-kerabat dan jumlahnya pun masih terbatas. Dan untuk teknik produksinya itu dilakukan secara
manual, dan belum ada mesin cetak otomatis. Untuk selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah yang dihadapi, di mana yang pertama kita dapat mengganti bahan baku ikan, di mana saat harga ikan melonjak itu kita mengganti bahan bakunya dengan bahan lain seperti terasi dan bawang. Yang kedua, kita memproduksi kerupuk atau kerupuk siap goreng itu dengan jumlah yang banyak saat musim panas, sehingga saat musim penghujan itu dapat kita gunakan sebagai stok. Yang ketiga, menambah tenaga kerja dengan perekrutan baru dan membeli alat atau mesin cetak otomatis. Selanjutnya, kami memiliki beberapa saran untuk pengusaha kerupuk ini, yaitu yang pertama, saat mengawali proses pembuatan kerupuk ini, agar ongkosnya relatif rendah, maka pengusaha kerupuk ikan itu butuh untuk menjalin kerjasama dengan pasokan bahan ikan atau bahan baku, yang itu dimana khususnya itu bahan baku ikan dan tepung tapioka, dimana tepung tapioka ini jumlah produsennya itu terbatas dan harganya itu masih fluktuatif atau naik turun. Untuk yang kedua, untuk menambah jumlah penjualan dibutuhkan pemasaran yang baik. Di sini usaha kerupuk ikan ini harus ada hubungan personal antara produsen dengan penjajah kerupuk ikan ini agar jaringan pemasaran itu lebih lebar. Sekian dari presentasi dari kami mengenai kerupuk ikan andalan ini. Saya rasa saya masih banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya tutup dengan selamat malam.